Semakin besar anak, kita memang menempatkan diri sebagai teman. Tapi kita bukan temannya anak, kita orang tua yang temannya dia. Sehingga anak-anak punya persepsi bahwa orang tuanya cenderung akan negatif merespons dia. Pasti deh nanti pikirannya akan ini deh, akan apa tuh bilang enggak. Orang tua kan kebanyakan bilangnya jangan. Nanti pasti dia akan jadi nggak suka, nanti akan dimarahin ya. Nanti dia akan ngegeratak privasi saya. Itu tadi responsnya demikian. Itu di anak-anak yang sudah lebih besar nih, dia bisa ngomong demikian. Tapi kalau masuk ke dalam kelompok umur-umur yang lebih muda, biasanya yang menjadi penyebab mengapa anak takut nggak mau menarik diri, menutup diri untuk menceritakan apapun yang ada di dia adalah karena takut nanti respons dari orang tuanya tuh nggak cocok sama harapannya dia. Nggak cocok maksudnya negatif. Jadi bisa orang tuanya upset, bisa orang tuanya marah, bisa orang tuanya sedih, bisa orang tuanya nggak senang, bisa dilarang. Jadi hal-hal demikian membuat anak menarik diri. Tertutup-tertutupnya anak akan open ke orang yang terdekat. Dan untuk itu dibutuhkan trust. The basic trust dari anak ke orang tuanya. Kenapa anak-anak bisa cerita sama temennya ya, ketimbang sama orang tuanya ya, pada saat mereka masuk umur lebih besar, itu adalah karena sama temennya dia nggak dijudge. Karena sama temennya nyambung. Semua orang akan bercerita kepada orang yang kepadanya dia percaya. Bukan hanya percaya saja, tapi juga kepadanya dia merasa aman. Jadi semua ceritanya akan diterima secara aman. Nah di sini, di sekolah kok dia bisa aktif banget ya, bisa ngobrol sama teman-temannya seru. Karena di sekolah teman-temannya tadi itu satu frekuensi, nyambung, aman. Terus bagaimana dengan orang tua yang bekerja? Seringkali orang tua yang bekerja dijadikan alasan untuk nggak punya nih engagement sama anak, nggak ada nih bonding sama anak. Padahal faktanya sebetulnya banyak hal yang bisa dijembatani di situ. Intinya gini loh, orang tua bekerja nggak usah dijadiin alasan deh, ya. Nah, terus bagaimana mulainya? Orang tua perlu mulai menginvestasikan waktu, diri, niat baik, keterbukaan untuk bisa nyambung lagi sama anaknya. Invest. Tapi invest itu bukan 3 jam lalu selesai. Mengapa? Karena relasi, attachment, bonding, ikatan, ya, engagement itu perlu diinvestasikan. Nah, investasinya sama deh kayak kita nabung. Sedikit terus lama-lama jadi bukit. Jadi setiap hari itu harus ada waktu untuk komunikasi. Setiap hari dan setiap saat pada saat bisa. Nah pada saat ketemu mesti dibikin jadinya positif. Punya 2 anak remaja di rumah. Pulang kantor saya masuk ke kamar dia 30 menit tiduran aja di tempatnya dia. Itu menjadi sebuah momen yang tanpa terasa kalau saya nggak ada di situ anak saya jadi nyari. Semudah itu, ya. Dan di sana kan biasanya kalau anak-anak remaja udah nggak mau kan, apa sih mama kepo nih, pasti mau minta apa dia segala macam. Malu ya. Dikosongin dong, jadi sekepo-keponya tahan gitu. Di situ aja duduk, biarin aja dia berinteraksi. Anak-anak sama seperti kita, semua manusia adalah makhluk kebiasaan, punya pola. Ketika pola itu terbangun, nanti pelan-pelan bondingnya akan terjadi. Makan malam sama-sama. Itu wajib ya Mbak Rati ya? Kalau di rumah saya makan malam itu wajib untuk bisa sama-sama dan diupayakan sungguh. Dan makan pagi, jadi ada 2 momen, pagi sama malam. Pembuka hari, penutup hari. Meskipun cuma 10 menit pagi hari, 30 menit malam hari. Setiap hari itu menjadi momen yang dirindukan. Kalau fun ya. Poinnya adalah anak akan datang kepada otomatis seperti halnya kita ya. Ke orang yang kita percaya, ke orang yang kita nyaman. Percaya dan nyaman. Dari percaya akan ada rasa nyaman. Nyaman itu dasarnya percaya. Nah itu 2 modal itu tuh yang harus dibangun sama kita. Berarti yang diomongin apa aja Mbak Rati? Nggak usah di-attack. Bilang dong gitu, nanti jadi perang ya. Ini makanya enak ya, diskusi hal-hal yang sangat-sangat casual deh. Dan it can be fun.
Terus waktu kita berangkat nih nganter anak-anak sekolah bareng misalnya, anak sekolah kita ke kantor, itu gadget simpen dah. Meskipun kita mungkin meditasi di di dalam mobil, tapi at least the gadget is not operated gitu ya. Nanti kan kita bisa ngobrol. Kemarin tuh ya waktu mama barusan dari luar kota ya, itu acaranya gini. Terus kamu di sekolah tuh siapa sih teman kamu tuh yang cakep itu tuh gitu. Bahas aja something that very casual ya. Lama-lama inget loh, manusia adalah makhluk kebiasaan. Anak juga begitu. Begitu ternyata dia mengeluarkan cerita sedikit aja dan aman, itu ceritanya bakal tambah lama tambah bocor dan makin banyak yang dia bisa ceritakan ke kita dan disambut itu dengan gembira. Sehingga acara pagi jadi nyenengin. Pakar psikologi sosial bilang bahwa di umur 0 sampai 2 tahun itu adalah usia membentuk basic trust. Basic trust itu yang paling ideal yang membangun adalah orang tuanya, ibu sama bapak. Nah, gimana caranya? Berikan dong emosi yang positif, senyum, ramah, sehingga anak tahu, oh saya tuh diterima. Ini bayi yang minti-minti yang itu, dia lihat muka ibunya, dia kenal, oh ini mama. Kalau mukanya ganti-ganti, mamanya yang mana? Bingung kan? Ya, jadi that's the basic trust. Kemudian senyum, sayang, jadi dia tahu, oh ini mamaku sama dia, saya aman. Jadi mama bukan cuma sumber makanan aja. Oh ini papa saya, sentuhannya menenangkan. Itu adalah modal dasar basic trust. Lingkungan yang aman akan membangun basic trust. Basic trust tadi yang membuat anak itu nanti akan tumbuh dan mampu melihat lingkungannya sebagai lingkungan yang aman. Kemudian apalagi dia akan juga melihat dunia sebagai lingkungan yang positif. Ya. Nanti dari situ baru kita ajarin untuk masuk ke tahap-tahap yang lebih matang. Kalau basic trustnya nggak terbangun, yang terjadi apa? Anak akan tumbuh menjadi anak yang rigid, anak yang nggak secure. Ya, anak yang mungkin nggak percaya diri, mungkin jadi anak yang agresif, anak yang pemurung dan sebagainya, yang nanti dalam perkembangan waktu, perkembangan kepribadiannya dia juga bisa jadi nggak berkembang optimal. Ayah modern itu terlibat dalam pengasuhan anaknya. Nah, ibu-ibu yang modern juga mestinya juga memberikan peluang kepada ayah untuk terlibat lebih dalam pengasuhan anak. Karena kadang-kadang kitanya nih yang nggak mau, apaan sih suaminya awkward gendong bayi, makanya kan kamu nggak bisa gitu. Itu juga jadi negatif. Ya, dikasih, dibantu. Jadi supaya ayahnya juga makin comfortable dengan anaknya dan bonding sama anak kan juga jadi bagus. Dan gini nih, sebetulnya ayah-ayah yang sangat terlibat dalam pengasuhan anaknya, itu cintanya kan mengakar ya di rumah ya. Kemungkinan selingkuhnya juga jadi kecil kan? Aduh. Oh iya dong, kemanapun dia akan terbayang wajah anaknya. Apalagi kalau anak perempuan, karena waktu dia lihat anak perempuan, dia lihat wajah istrinya kan. Jadi memang harus dilibatkan. Ini pasti mami-mami habis itu langsung, ini nih anak kamu nih gitu. Nah, ketika bonding itu terjadi antara ibu, ayah, dan anak, itu akan membuat akar ya, akar keluarga itu menjadi solid. Bagus kan? Bagus. Ya, cintanya tuh akan menjadi tumbuh bagus sekali. Dan di sini anak melihat perempuan itu dari ibu, laki-laki dari ayah, dia itu akan menjadi nilai yang akan dia terus bawa seumur hidupnya dia. Baik anak laki maupun anak perempuan. Karena dua orang tua ini kan melengkapi cintanya. Nomor satu adalah integritas, ya, untuk jujur. Ngomong aja apa adanya. Nanti takut mama marah, coba dulu. Dan saya harus menjaga diri saya sehingga seaneh apapun yang dia ceritakan, saya cool. Karena saya mau ngajarin anak-anak untuk jujur kan. Padahal dalam hatinya pergolakan. Iya, bergolak. Lihat muka saya, saya sedang menenangkan diri saya. It's okay, cerita aja gitu kan, bisa dong. Jadi kan jujur, anak juga tahu ya ibunya bagaimana. Kedua adalah mau bekerja. Itu adalah hal yang diupayakan terus-terusan. Saya bilang Tuhan tuh benci orang males, saya bilang begitu. Kemudian yang ketiga adalah respect elder. Jadi bagaimana dia hormat kepada orang tua. Semakin besar anak, kita memang menempatkan diri sebagai teman. Tapi kita bukan temannya anak, kita orang tua yang temannya dia. Sehingga koridor, batas-batas, perilaku, tata krama, oh iya dong. Kan tuh anaknya kita. Kalau anak kita kurang ajar, kita kan nanya itu orang tuanya siapa sih? Dulu ngedidiknya kayak gimana sih? Gitu. Tapi kalau anaknya bagus, kan kita juga yang memetik trofi. Jadi itu batasan-batasan. Termasuk gini, anak sungguh meniru kita. Nah di sini bagaimana kita memperlakukan orang tua kita,
kita, orang yang lebih tua, atasan kita, kolega kita, biarpun nggak diomongin, dia lihat dan dia akan niru.